Sekarang jam 3.31. Mau mandi dulu. Terus mau siap-siap. Bye-bye. Yeay, udah siap tinggal berangkat. Sekarang jam 6:15 dan aku mau OTW sekitaran 1,5 jam kalau naik motor. Tapi kalau naik angkot atau bis bakalan lebih lama. Jadi nanti kelasnya itu jam 10. Seperti apa keseruannya, ikutin video ini sampai habis ya. Hai. Keluhan yang sering dialami ibu hamil biasanya mual, muntah sampai muntah-muntah parah ada ya. Kemudian pusing terutama di pagi hari. Kalau di hamil tua biasanya cepat capek keluhannya daerah pinggang, daerah perut bawah itu biasanya pegel-pegel sama untuk jalan rasanya berat Kemudian ada juga yang disertai kaki bengkak. Ini dengan catatan nanti kalau kaki bengkak itu tidak ada pengikut kesulitan kehamilan seperti pemeriksaan urinnya itu protein positif, nah itu harus diwaspadai ke arah preeklamsi. Jadi kalau hanya tawar biasa kemudian tensinya juga tidak lebih dari 140/90 itu dikatakan wajar. Terus ibu tidak merasakan pusing maupun tidak merasakan mual, pandangan tidak kabur, itu insya Allah kalau nanti sudah ada yang tawar istilahnya bengkak di sini tidak apa-apa. Itu biasanya di sore hari, kalau pagi hari itu biasanya jarang jadi sudah aktivitas karena tumbuhan di kaki itu lebih berat jadi biasanya nanti sore hari itu ada agak bengkak. Tapi tinggal ditinggikan saja kalau sampean diganjel dengan bantal sambil apa namanya dipancal gitu tempat tidur. Kemudian untuk perubahan fisik dari 1 bulan itu masih sebesar kacang kecil sekali. Kemudian 2 bulan sudah mulai ada pembesaran juga. 9 sudah ada kaki-kaki tangan bayi sudah mulai Kemudian 4 bulan ini sudah mulai sempurna untuk pembentukan fisik bayinya Jadi cacung jelas di kedengaran. Kemudian 5 bulan juga sudah tambah bisa lagi. Mungkin kalau tadi jari-jari tangannya ini belum tumbuh, ini sudah mulai tumbuh 6 bulan lebih besar lagi untuk pertumbuhannya, hampir sempurna. Di usia 7 bulan ini pertumbuhan fisik sudah sempurna, semua sudah terbentuk, tangan dan kaki jari-jari sudah terbentuk normal. Kemudian kalau 8 bulan itu tinggal nanti menunggu pembesaran janinnya itu sempurna kalau di 8 itu biasanya masih sekira-kira kiloan Kemudian kalau sudah 9 bulan nanti bagian bawah yang sini tuh yang normal kepala Kalau yang bagian bawah sini bokong yaitu berarti termasuk kelainan letak Kemudian kalau sudah 9 bulan ini biasanya kepala sudah mulai turun memasuki rongga panggul dan bawah. Makanya itu mungkin kan sudah 9 bulan nanti untuk jalan kayaknya sudah berat karena kepala bibik sudah masuk panggul Nah nanti untuk tanda yang terutama hamil anak pertama pada usia 36 minggu kepala bibiknya belum turun, nah itu juga harus ada pemeriksaan lanjut, bisa dikonsulkan ke dokter spesialis itu ada permasalahan tambah, jadi nanti DKP enggak, jadi ukuran panggulnya itu kalau dari ini enggak normal tuh biasanya enggak turun jadi itu namanya DKP, jadi kurang proporsional untuk ukurannya. Sudah turun monggo kurang mantap penting. Ada perubahan payudara juga sudah mulai ibu merasakan jadi terasa tegang terutama. Kemudian untuk ini putihnya juga mulai yang 7 bulan ke atas sudah dipersiapkan mudah-mudahan terutama 8 bulan nanti sudah mulai di
diurut sebentar, cuma untuk ngetes saja, nanti jangan sampai turun kan gitu. Ngurut aja sebentar pas saat mandi ya. Jadi pas mandi kan posisi licin ya, bisa diurut mudah-mudah. Kalau enggak nanti pokoknya rajin diolesin krim. Nah, ini untuk menjaga ibu hamil biar sehat dan sehat cerdas ya. Diperhatikan untuk pola makannya ya, yang seimbang ya. Kemudian istirahat cukup pada siang hari maupun malam hari ya. Jadi bisa diusahakan kalian ya bisa istirahat siang. Kemudian untuk stimulasi pada janinnya itu bisa berupa kasih sayang dari suami, kemudian bisa jalan-jalan itu, kemudian mendengarkan musik klasik atau sekarang lebih bagus ya yang berbau agama ya, bagus ini. Kemudian memeriksa hamil secara rutin ke dokter maupun ke bidan puskesmas. Kemudian untuk menjaga kebersihan diri. Kemudian untuk ibu hamil yang harus dihindari selama hamil, merokok atau terpapar asam rokok, misalkan suami maupun bapaknya ada yang merokok, itu termasuk rokok pasif, itu justru malah biasanya efeknya lebih besar. Kemudian mengangkat beban yang terlalu berat, mungkin kalau masih hamil muda, kalau angkat berat ini perutnya terus tegang, bisa kenceng-kenceng udah lebih besar bisa juga tapi ketuban pecah. Tidur terlentang pun juga tidak bagus pada ibu hamil tua, terutama diharapkan ngiring kemana ibu dan juga itu karena sebelah kiri itu bagian yang lebih longgar jadi nanti bayi diharapkan lebih banyak mendapatkan oksigen jadi tidak sesek dan jantungnya itu tidak terlalu cepat. Kemudian kalau di sela ada keluhan pusing maupun muntah ataupun sakit perut itu harus resep kesehatan jangan beli di warung. Kemudian untuk mitos ataupun tabu itu apa Bu biasa nih sing dilarang? Dulu pernah dapat Karina apa ibu monggo yang sudah pernah melahirkan monggo kita sharing sama-sama bagi yang bunda-bunda yang belum melahirkan. Biasanya apa tanda-tanda mau melahirkan? Terus monggo. Ya, bulas atau kenceng itu kencengnya yang semakin kerap apa semakin lambat udah? Semakin kerap jadi semakin mendekat dari jarak mungkin setengah jam, maju lagi 15 menit, maju lagi setiap 10 menit bisa 3 kali, bisa 4 kali itu ya sudah pasti namanya tanda pasti bisnya itu sudah teratur itu sekitar 10 menit itu 4 kali. Kalau keluar air ketuban itu bisa kenceng atau sebelum kenceng sudah ada yang keluar? Belum. Ada beberapa yang belum kenceng itu sudah keluar duluan. Nah itu harus segera ke bidan maupun ke paskes segera ini. Jadi nanti ibu menandai keluarnya misalkan ada yang mudah-mudahan tidak ada karena tidak bagus ketuban sebelum kenceng itu tidak bagus. Segera ke bidan maupun ke fasilitas kesehatan. Kemudian ditandai ibu itu pas keluarnya jam berapa, terus banyaknya seberapa itu nanti ditandai. Misalnya kok langsung pyong kayak itu nggak terasa banyak sekali itu berarti memang sudah semua. Namun ada yang cuma merembes, itu keluarnya sedikit-sedikit itu di celana bolak-balik ganti kok masih basah lagi, itu namanya merembes Kemudian kalau sudah pecah ketuban lebih dari 12 jam itu harus segera dilahirkan karena kita lakukan timbul infeksi maupun nanti kekeringan air ketubannya ini nanti harus diuji.
Kemudian untuk proses persalinan normal itu tadi yang bawah apa Bunda, yang normal presentasinya apa Bunda? Kepala nggih, yaitu kepala bayi itu harus di bawah, itu kalau normal nggih. Kemudian tidak ada yang menghalangi di sini, misalkan hari-hari ada yang menutup di jalan lahir, itu juga bahaya, itu namanya placenta previa nggih. Jadi kalau di USG itu sudah kelihatan. Jadi makanya mudah-mudahan nanti dianjurkan untuk USG minimal 2 kali selama kehamilan, itu untuk mengetahui depan sini itu ada yang mengganggu nggak hari-hari, terutama kalau hari-hari menempel keseluruhan di dinding si depan, itu jelas tidak bisa lahir spontan, harus lewat sesar. Kemudian ada juga ini tali pusar yang sampai melanggar di sini Bunda, itu namanya tali pusat menumbung. Itu juga bahaya sekali, tidak boleh melahirkan secara spontan. Ini harus operasi karena mesti meninggal kalau ada tali pusat melanggar sebelum kepalanya lahir. Itu makanya kalau nanti mudah-mudahan pas USG itu minta konsultasinya, maaf jangan selanjutnya yang utamakan yang pokok di sini di depan itu ada plasenta yang menutup enggak, kemudian ada tadi apa ini tali pusatnya yang ke depan apa enggak, itu kemudian tali pusat ada yang ngowol di leher apa enggak, itu juga kalau tidak kendor itu lumayan mengganggu turunnya kepala gitu. Kalau tali pusatnya itu lilitnya lepas, itu passagenya itu dipastikan lama. Kemudian bisa juga menjauh lehernya itu agak kecekik ini, jadi harus hati-hati. Ini ditanyakan ada lilitan tali pusat enggak di hidungnya. Ini normalnya itu kalau hari-hari di atas gitu Bunda, itu di atas perut sini atau di samping, pokoknya tidak di depan sini, tidak di bawah Kalaupun ada yang di bawah itu asalkan di sebelah sininya itu masih bisa nilai spontan, itu namanya placenta letak di bawahnya, itu bisa lahir spontan. Tapi kalau menutupi jalan lahir itu namanya placenta previa, itu harus dilahirkan secara sesar. Kemudian untuk tindakan persalinan, vakum dan sesar. Itu kalau vakum ini lebih banyak bahaya ke bayinya. Jadi untuk sekarang sudah dihindari kalau dokter ini biasanya. Kemudian setelah melahirkan nanti diharapkan budak-budak semua untuk IMD. IMD inisiasi menyusui dini. Jadi kalau bayi sudah aware itu nanti budak-budak terus titiknya ditaruh di atas dada bunda, dia mencari sendiri putingnya, ada rangsangan puting, nyari putingnya biarkan bisa gerak sendiri. Jadi jangan kering budak-budak yang baru pertama melahirkan nanti mungkin terasa kering. Kemudian kontrol lagi itu biasanya 4 hari, kemudian di 29 atau 28 hari. Untuk menjaga sehat itu makan yang seimbang dengan warisan keluarga. Nah ini untuk hal-hal yang harus dihindari di bersalin dan nifas. Bersalin ditolong bukan oleh tenaga kesehatan. Kalau sekarang pun kan udah nggak boleh nolong jadi harus di tempat kesehatan yang berstandar. Jadi sekarang kalau bidan yang belum itu punya bidan prima itu sudah tidak boleh, secara ini peraturan sudah tidak boleh menerima persalinan. Jadi harus bidan yang di rumah itu yang praktek itu bidan prima, di puskesmas, di rumah sakit.
Kemudian membebat perut terlalu kencang ya, jadi yang ibu-ibu suka pakai penting maupun itu ya, jangan terlalu keras ya, sedang saja. Kemudian ada yang duduk di atas bara api, itu mau zaman dahulu kala gitu, katanya duduk di atas awu hangat atau gitu ya, biar nyaman katanya duduk itu gitu. Katanya kalau yang lahiran bulan mulut itu pun katanya tadi dudukin apa berat sama aku kayak itu katanya. Iya iya. Kemudian menempelkan sesuatu atau daun-daunan pada alat kelamin itu nggak boleh juga ya. Membersihkan ini payudara dengan alkohol atau betadin atau obat merah nggak boleh ya, pakai air hangat saja. Membuang ASI atau kolostrum itu, kolostrum tahu ya, udah ya? ASI yang masih kuning-kuning itu yang pertama kali keluar itu justru bagus sekali untuk diberikan pada bayi karena itu ada hal penting yang diperlukan pada bayi. Kemudian mitos untuk ibu bersalin, makan makanan berkuah menyebabkan vagina basah terus. Itu tidak benar ya, karena pada ibu menyusui itu harus lebih banyak itu air malah ya. Kemudian makan ikan membuat darah yang keluar akan berbau amis. Itu juga tidak benar, justru malah harus makan yang tinggi protein, tinggi ini vitamin D. Ibu nifas dan bayinya tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Ini juga mitos ya. Jadi kalau ibunya di dalam terus malah kelihatan pucat ya. Justru untuk imunisasi kan juga tidak harus 40 hari. Kalau nanti BCG itu malah lebih cepat dianjurkan secepatnya ya. BCG cepatnya, kalau nanti H0 itu di fasilitas itu biasanya masih sudah diberikan. Untuk materi ketiga, ya, pencegahan penyakit komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Ya. Jadi nanti ibu ini sudah ada tanda-tanda kayaknya ini kan perut ini segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian bagi ibu hamil yang anemia atau kurang darah itu biasanya ditandai dengan di bawah ini mata ini konjungtivanya itu bisa dicek sendiri ya, itu berwarna merahnya pucat ya. Kalau yang bagus kan merah kayak gitu. Nah, kalau kurang lagi biasanya putih, agak putih. Ditandai biasanya dengan ibu juga pucat, tangannya pucat, kemudian gampang lemes. Biasanya nanti makanya cek seawal mungkin, nanti segera bagi bunda yang belum. Terus nanti pas di akhir hamilan juga biasanya kalau ibu cemas kita cek HB ulang. Jadi ada penurunan enggak selama hamil nanti untuk persiapan melahirkan, HB itu normal apa enggak. Jadi di usia masih 9 bulan atau 38 minggu itu biasanya kita cek ulang itu HB-nya. Kemudian untuk lila itu bagi nilai yang kurang itu lila 23,5 ya. Nanti bagi bunda yang kemarin periksa nilainya masih kurang harus dipacu untuk makan lebih banyak nih. Nanti bisa konsultasi dulu loh bagian gizi nanti ya, nilainya masih kurang. Nanti juga berefek bisa ke bayinya, bisa stunting kalau bayi ya. Kemudian tanda bahaya pada kehamilan tidak dikeluar ketuban sebelum ada tanda kencang. Kemudian muntah yang terus menerus, tidak mau makan sampai tidak mau makan. Kemudian bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Jadi ini bengkak yang bahaya itu seluruh tubuh bengkak gitu ya, sampai muka pun bengkak, tangan bengkak. Kalau yang wajar itu kan sekitar kaki bawah gitu. Tapi ada yang sampai pahanya pun bengkak, sampai tangannya bengkak.
kandung tengah itu biasanya jelas protein urinnya itu positif lebih 2 itu biasanya gitu. Itu nanti bisa mengarah ke preeklamsi ini. Kemudian demam itu juga nanti perlu diwaspadai. Kalau tanda bahaya pada persalinan itu biasanya pendarahan keluar itu sebelum bayi lahir itu tidak keluar darah, maupun setelah bersalin itu juga pendarahannya tidak normal. Kemudian tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan rahim, ini ada yang keluar sebelum kepala atau bokong ya. Kalau kaki atau tangan itu biasanya presentasinya itu tidak kepala, bisa bokong bisa kaki itu. Kemudian ibu tidak kuat mengejar, itu biasanya kalau ibu-ibu udah mulas-mulas itu biasanya terus males makan ya. Jadi besok kalau bunda-bunda sudah hamil 9 bulan, kalau kencang-kencang pokoknya makan minum itu tetap diperhatikan ya. Jangan sampai malah terus males, nanti akhirnya pas saatnya suruh mengejar itu sudah tidak ada tenaga, karena jarak lama ya, biasanya kan ada sekitar 4 jam atau berapa itu kenceng, tidak ada asupan masuk, yaitu akhirnya pas saat ngejem nanti tidak ada tenaga gitu. Jadi mohon diperhatikan tetap makan minumnya itu ya yang normal, tetap dipaksa walaupun sudah tidak ada selera gitu. Ibu mengalami kejang, jadi sudah ada tanda-tanda tensinya di atas 140/90, kemudian protein urinnya positif, itu biasanya bisa mengarah ibu kejang-kejang. Kemudian air ketubannya keruh dan berbau, ini juga kemungkinan ada infeksi ya. Kemudian ibu gelisah atau mengalami kesakitan dan hebat ya. Jadi untuk manajemen ibu hamil jangan sampai gelisah, itu pokoknya ibu semua harus persiapan menghadapi persalinan semaksimal mungkin. Bunda-bunda harus latihan pernapasan ya, sering tarik nafas panjang dari hidung, ditarik dilepas lewat mulut terus gitu ya, dari itu. Kemudian bisa juga pernapasan namanya tapi ada juga yang sudah terlatih itu, jadi ibu-ibu tidak perlu mengejar, jadi cuma tiup-tiup itu juga bisa. Pokoknya yang paling pokok itu persiapan pernapasan ya, sudah persiapan pernapasannya itu. Jadi pas kencang itu jangan malah berteriak, tapi untuk kita relaksasi, kita tarik nafas yang panjang, lepas dari mulut gitu ya. Jadi nanti kalau terlalu tegang itu juga tensinya bisa naik, kemudian pembukaannya pun ikut-ikut tidak naik ya. Kalau mau bersalin terlalu tegang ya, harus benar-benar dipersiapkan ya. Tanda bahaya dan penyakit imunitas ya. Ini tadi pendarahan lewat jalan lahir, kemudian cairan, ini sama tadi ya. Kemudian yang perlu diwaspadai itu sindrom pasca melahirkan. Pernah dengar ibu-ibu yang baby blues ya? Bluesnya ikut ya. Itu jadi ibunya harusnya kan bersama dedeknya. Itu justru nanti ibu kalau ada baby blues ya, tanda-tanda itu justru malah jika dedeknya itu merasa takut. Kemudian ada juga ketakutan, kemudian tidak mau memegang bayinya, pokoknya malah seperti kurang kesadarannya gitu. Tapi jangan sampai nanti bunda-bunda semua mengalami namanya baby blues ya. Jadi malah justru bunda yang diharapkan merawat sampai bibinya benar-benar tumbuh dengan sempurna gitu. Nanti bunda harus menyusui gitu. Jadi kalau sudah baby blues ya otomatis tidak mau menyusui gitu biasanya gitu. Sama ibu dengan kadar sendiri itu perlu pendampingan gitu.
Penyakit malaria, gejala dan akibatnya itu biasanya di daerah khusus yaitu kalau di sekitar sini biasanya jarang untuk malaria ya. Biasanya itu panas dingin, panas tinggi, kemudian sampai berkeringat ya. Panas tidak turun-turun biasanya, tapi menggigil. Menggigil itu dalam keadaan biasanya tidak panas pun menggigil.